Allahumma zakkirna minhuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan bagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, umur panjang, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu aktivitas, yakni thalabul ilmi, melalui kegiatan rutin setiap sebulan sekali dalam minggu kedua. Kajiannya adalah masalah bab faraid ataupun masalah fikih waris. Mudah-mudahan kita selaku umat Islam dapat mengamalkan, dapat menjalankan salah satu syariat Allah yang ada hubungannya dengan masalah harta. Banyak sekali syariat Allah yang kita laksanakan, namun dalam hal masalah waris itu pasti masalah harta. Jangan sampai gara-gara harta akhirnya gelap mata. Itu. Karena persoalan harta kadang-kadang kita bikin hukum sendiri. Jangan sampai. Karena kata Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil. Banyak sekali cara batil sebetulnya sih. Salah satu di antaranya adalah memakan harta milik saudara sendiri ataupun memakan harta keluarganya sendiri dengan tidak secara syar'i. Nah, itu. Kita frame-nya ini difokuskan masalah harta peninggalan berarti. Kalau masalah harta batil sih banyak gitu loh. Hasil mencuri juga harta batil, korupsi juga batil dan seterusnya ya. Itu ranahnya mungkin para mubaligh yang lain lah. Nah, kita terbatas batil di sini maksudnya masalah peninggalan milik orang tua kita, memperolehnya dengan cara tidak syar'i. Walaupun itu milik kita, milik keluarga kita, milik orang tua kita, termasuk milik saudara-saudara kita. Karena cara memperolehnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat detil bahkan. Rinci pembagian-pembagiannya ini. Maka janganlah kita sekali-kali memakan di antara kita ini dengan cara batil. Apalagi kata Allah, wa tudlu biha ilal hukam.
Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Artinya itu apa? Persoalan ini sampai ke ranah hukum gitu loh. Di pengadilan gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kata Allah, wa tudlu biha ilal hukam. Apa tujuannya? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Tujuannya adalah supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Nah, kemana mengetahuinya? Benar porsinya antara si A si B itu beda. Tahu sebetulnya kan gitu. Cuma karena ingin menguasai, ingin mendapatkan harta yang banyak dari keluarganya, dengan cara persoalan ini dibawa ke ranah hukum. Tahu sebetulnya bukan haknya gitu. Nah, inilah kehati-hatiannya. Jadi jangan sampai ketika kita makan sedikit apapun, jangan sampai melanggar syar'i gitu. Jadi jelas sekali Allah telah memberikan rambu-rambu kepada kita supaya kita selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Maka kita dalam hal harta ini harus berhati-hati, khusus masalah harta peninggalan dari orang tua kita atau saudara-saudara kita, dengan cara batil atau dengan cara tidak syar'i. Contohnya seperti apa? Yang paling banyak itu persoalan antara anak laki dan anak perempuan. Anak laki dapat berapa, Pak? Dengan anak perempuan bedanya sudah biasa ini. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itulah ya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Jadi sebetulnya angka-angka pecahan itu tidak banyak dalam waris. Hanya ada 6 angka pecahan dan prinsip utama 6 angka pecahannya itu sudah jelas. Al-Quran surat An-Nisa 11 itu 12 itu jelas. Setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, seperenam, 2/3. Nah, prinsip utama ini kadang-kadang diabaikan. Lanang oli loro, wadon oli siji, tapi dibagi rata gitu loh. Bahkan 2 hari yang lalu, ya alhamdulillah banyak yang konsultasi masalah waris, baik pon maupun langsung ya. Saya jabarkan, saya sampaikan. Jadi ini adalah suatu yang mutlak, suatu yang harus antara anak laki dan anak perempuan. Ada perbedaan. Kenapa sebabnya kan gitu. Kalau saya melihat dari Al-Quran itu yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Aulad itu adalah anak. Anak berarti ahli warisnya adalah anak laki, ada anak perempuan. Kalau hubungannya dengan anak, maka keturunan. Berarti ada anak, pasti di atasnya ada orang tua. Nah, orang tua dengan anak itu bedanya apa kan gitu loh. Orang tua ini adalah sumber atau usul adanya anak itu karena ada orang tua. Bahkan orang tua pun bekerja keras mencari nafkah lahir batin, susah senang, tujuannya semata-mata hanya untuk anak. Nah, sekarang anak ini apakah ada peran di sini dengan adanya harta dari orang tua ini? Nah, makanya dalam masalah waris ini kalau saya menyampaikan itu sifatnya given, menerima, tidak ada usaha untuk mendapatkan harta dari orang tua. Orang tua lah yang capek. Artinya kita sifatnya pasif. Yang aktif adalah orang tua. Nah, di situ. Sehingga ketika orang tua meninggal dunia,
ketika jatuh pada anak-anaknya itu sifatnya given. Anak itu menerima gitu loh. Gitu. Maka ketika anak menerima, apa kata Allah kan gitu. Walaupun kenyataannya seumpama dalam keluarga itu orang tua tinggal satu, kemudian pasti ada yang harus ada yang mengurusi gitu. Ada salah satu anak mengurusi sakitnya sampai meninggal dunianya oleh salah satu anak. Apalagi yang ngurus itu anak perempuan. Nah, di situ. Bagaimana persoalan ini? Kalaupun dibagi 2:1 tentunya tidak adil banget itu loh. Ya, sama-sama aja tidak adil, apalagi dibagi 2:1. Ini problem, persoalan. Bahkan orang tua pun kadang-kadang, kalau tadi sudah meninggal dunia ya, kadang-kadang orang tua pun punya inisiasi gitu loh. Inisiasi ini menurut orang tua baik, tetapi tidak sesuai dengan syar'i, menjadi malapetaka. Ya tadi gambarannya orang tua itu sadar bahwa saya ini ketika sakit diurus oleh anak perempuan. Tapi ketika saya meninggal dunia, kenapa anak perempuan dapat 1 gitu, anak laki-laki dapat 2, gitu. Sehingga punya inisiasi, udahlah nggak usah dibagi waris ketika saya meninggal, ketika nanti meninggal dunia. Sekarang aja dibagi-baginya. Ada nggak demikian? Ada nggak? Banyak atau sedikit? Nah itu. Ya, udahlah nggak usah cara waris lah. Mungkin orang tahu semua. Kalau cara waris Islam, caranya gitu. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Gitu. Emang udahlah lah, dalilnya jelas gitu loh. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil sayain gitu. Jadi sehingga orang tua ini inisiasi baik. Anak laki juga anak saya, anak perempuan juga anak saya. Cara Islam lah enggak usah. Nah, gitu saat itu. Bahkan orang tua itu muncul kekhawatiran gitu. Waduh, kalau tidak dibagi sekarang nanti ribut. Nah, di situ. Sehingga akhirnya terjadilah dibagi sebelum orang tua meninggal dunia. Nah, alhasil akibat setelah itu bagaimana? Ini realita ya, kenyataannya. Ketika orang tua telah meninggal dunia, sudah beres semua harta peninggalannya. Orang tua kaya raya, jatuh kepada anak itu cepat habis. Itu loh. Realitanya demikian. Berarti ada apa kan, pertanyaannya kan demikian. Inilah persoalan ini. Karena hartanya menurut saya, mohon maaf kalau saya juga mohon maaf kalau salah ya, itu kurang barokah. Kenapa kurang barokahnya? Belum saatnya dibagi sudah dibagi gitu. Dan dan dia berani melanggar syariat gitu loh. Mana syariatnya? Pembagian harta sebelumnya setelah meninggal dunia gitu loh. Sehingga tidak ada hukum yang dihilangkan. Ada hukum yang dihilangkan apa? Masalah waris. Nah, di situ. Sehingga yang terjadi adalah penghibaan orang tua kepada anak. Bahkan supaya lebih kuat, bahkan istilahnya udah wasiat saja biar lebih kuat. Nah, bedanya kalau wasiat kan dilakukan setelah meninggal dunia, tapi porsinya sebelum meninggal dunia. Nah, itu ada nggak demikian? Hibah, wasiat. Kalau hibah kan mungkin biasalah, supaya lebih kuat udah wasiat. Bahkan di notaris ada hitung-hitungannya. Hitungan dalam artian bukan secara syar'i. Jadi kamu dapat ini dan seterusnya. Mengabaikan masalah waris. Nah, di situ. Ya, ini untuk PR bagi kita semua, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan dengan
pengajian rutin ini bisa menggugah kita semua, dan mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang rugi kan. Salah satu di antara orang yang tidak rugi adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Salah satu di antara orang yang tidak rugi nanti adalah saling berwasiat kepada hal kebenaran. Jadi antara hibah, wasiat dan waris itu beda hukumnya. Gitu. Pelaksanaannya pun berbeda gitu. Nah, di situ. Jadi ketika orang tua ini berinisiasi baik tapi melanggar syariat, ini akibat dampak negatifnya itu kepada anak itu dilalaknya, jadi bahasa Jawa. Apa dilala itu bahasa Indonesianya? Kebetulan gitu loh. Hartanya itu cepat habis. Entah itu karena, mohon maaf, kadang-kadang tertipu atau karena apa gitu loh. Padahal orang tua dulu kaya banget. Dan ternyata telusur demi telusur itu loh, diberikan orang tua kepada anak ini sebelum meninggal dunia. Tidak ada keberkahan harta itu. Padahal harapan kita kan hidup kan pengen berkah kan, atau bahasa Arabnya al-barokah gitu loh. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah ini mudah-mudahan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain gitu loh. Dalam artian uang dapat 1.000, kalau barokah bisa bertambah gitu loh. Kalau tidak barokah berapapun besarnya cepat habis. Sebabnya endingnya kan semuanya kan Allah. Allah yang memberikan atau yang mengatur rezeki kepada hambanya. Hak mutlak sebetulnya milik Allah. Kita ini hanya titipan saja, hanya amanah. Kalau kita dapat banyak kemudian kita melanggar syariat, mungkin Allah bendu ataupun murka. Kemurkaan Allah, bendu Allah ini bisa aja diambil oleh Allah dengan cara Allah yang lebih berhak untuk mengambil harta itu gitu. Nah itu. Maka Al-Quran ini sebagai rambu-rambu untuk kita. Karena masalah bab waris ini banyak orang yang menyepelekan, banyak orang yang mengabaikan. Mungkin dalilnya tadi karena mungkin menurut mereka tidak adil antara laki dan perempuan. Jadi kebanyakan masalah 2:1 itu. Kalau masalah porsi suami istri jelas, suami dapat setengah atau dapat 1/4, istri dapat 1/4 atau 1/8, sudah menerima kalau gitu. 2 anak perempuan sudah paham, 1 anak perempuan tidak anak laki-laki dapat setengah. Kalau lebih dari 1 tidak ada anak laki-laki 2/3 itu sudah melaksanakannya dan banyak, nggak ada masalah. Kadang-kadang yang selanjutnya ini adalah 1/6. 1/6 ini kadang-kadang lupa atau saking tidak ngertinya. Siapa 1/6 ini? Adalah untuk ayah ibunya. Artinya ketika anaknya meninggal dunia, masih ada ayah, masih ada ibu, maka hak ayah ibu itu dapat. Dapatnya ayah 1/6, ibu dapat 1/6, dengan catatan kalau anak itu punya anak. Nah, tetapi kalau anaknya tidak punya anak, ayah masih hidup, dapat asobah bin nafsi. Ibunya dapat 1/3. Nah, angka pecahan itu ada dalam Al-Qur'annya gitu loh. Jelas banget. Alasannya pun jelas. Gitu. Maka kalau saya membandingkan dengan ayat-ayat yang lain tentang syar'i, yang paling komplit, yang paling rinci itu adalah masalah waris di Al-Qur'an. Ibadah syar'i yang lain selain waris, masalah harta apa kira-kira? Zakat lah contohnya. Kan masalah harta juga zakat ya. Apakah ada ketentuan porsinya zakat di Al-Quran? Tidak ada. Lengkapnya, rincinya ada di hadis Nabi. Dan hadis Nabi pun kategorinya banyak yang multitafsir gitu.
Nah, di situ ketentuan nisabnya kebanyakan ada dikias-kiaskan. Contoh konkret kayak masalah nisabnya zakat profesi gitu loh. Nah, itu kan dikiaskan. Tapi semuanya dalam hadis semuanya. Al-Qur'annya hanya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Enggak ada porsinya 2/3, enggak ada porsinya al-khumus, as-sulus, enggak ada gitu loh. Ar-rubu enggak ada di sana. Adanya dalam hadis. Tapi kalau waris itu caspleng, jelas semua ada pada Al-Qur'an semua. Ya. Nah, disinilah yang paling rinci itu adalah masalah waris. Namun karena rincinya atau bahkan istilahnya setengah kalimatnya itu adalah seper-seper ataupun angka pecahan, kadang-kadang bingung katanya. Padahal gampang juga. Ya kalau belajar ya. Nah, gitu. Karena di sana ada namanya kelipatan persekutuan terkecil. Sekiranya ada penyebutnya tidak sama, maka itu harus dicari angka yang habis dibagi dari angka yang ada. Contoh seperti 1/8, 1/3, 1/6. Di bawahnya angka berapa? 8, 3, dan 6. Kan tidak angka sama. Sementara ketika membagi harta waris harus benar. Tidak ada sisa, tidak ada lebih. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Caranya diambil kelipatan persekutuan terkecil, angka yang habis dibagi 8, habis dibagi 3, dan habis bagi 6. Berarti jumlah berapa? Nah, angka 24. Karena angka 24 habis dibagi 8. 24 bagi 8 sama dengan 3. Iya kan? 24 bagi 3 8. 24 bagi 6 4. Nah, angka 24 itulah cara penyelesaian pembagian waris, insya Allah tidak akan kurang, tidak ada lebih. Kalaupun tidak sama ending jumlahnya, itu ada materi yang lain, ada namanya rod, ada namanya aul dalam literasi hukum faraid itu. Kalau aul itu manakala pembagiannya itu jumlahnya itu lebih banyak setelah dibagi. Contoh 24 ternyata jumlahnya 27 gitu lah. Maka bagaimana caranya? Jangan menggunakan angka 24 tapi dinaikkan menjadi angka 27. Nah, kalaupun kurang seperti apa? Sebetulnya 24 tapi ternyata hanya ada 21. Nah, kalau dibagi apa adanya nanti lebih hartanya. Kalau sahamnya itu kurang dari 24 berubah menjadi 21, tapi harta peninggalannya nanti akan lebih. Untuk siapa lebihnya kan gitu. Jadi semuanya itu ada ilmunya atau ada caranya. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Besarul Amal yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke persoalan, jadi ternyata masalah waris ini rinci banget dalam pembagiannya untuk ahli waris. Yang kemudian masalah ini jangan sampai dibawa ke ranah pengadilan, kata Allah ya. Itu. Kalau bisa kita selesaikan dalam keluarga, tetapi harus ada orang yang ngerti dalam hal ini, para kiai, para ulama, para ustadz. Nah, supaya jangan sampai salah dalam membagi. Makanya kalau dalam pembagian itu jelas bukan pemberian waris, tapi pembagian. Kalau pemberian itu orang yang punya masih hidup pemberian. Tapi kalau pembagian adalah ada orang yang membagi setelah orang yang punya meninggal dunia. Mungkin itu saja sebagai prolog mukadimah. Barangkali ada yang bertanya, saya lebih suka banyak orang bertanya nih. Silakan. Enggak Pak Haji, ada bertanya enggak? Ya, sambil berjalan saya ilustrasikan saja ya tentang cara pembagian.
terutama anak laki, ada anak perempuan ini. Yang meninggal dunia adalah orang tua laki-laki atau ayah. Tapi jangan melihat ayahnya, jadi posisinya suami istri gitu. Supaya kalau sudah suami istri jelas siapa sebagai peran yang lainnya gitu. Berarti yang meninggal suami. Ahli warisnya adalah istrinya dan 3 anak-anaknya. Anaknya 3 ya. Kalau saya bisa di era itu ada Tata, Toto, Titi gitu loh. Familiar saya Toto. Apa Tata? Laki perempuan? Laki. Toto? Perempuan, titinya gitu loh. Tata, Toto, Titi. Berarti lakinya 2, perempuannya 1. Kemudian yang meninggal adalah suaminya atau ayahnya anak-anak. Sebelum dibagi waris ini harus menginventarisir dulu kekayaannya. Dipisah-pisahkan mana harta bersama dan mana harta bawaan. Kalau ada harta bawaan. Kalau sekiranya tidak ada harta bersama, tidak ada harta bawaan, maka semuanya disebut sebagai harta bersama. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Susah senang bersama antara suami istri. Sekalipun yang bekerja suami, apakah istri tidak bekerja dalam hal ini? Bedanya kalau suami kerja di luar rumah, kalau istri kerjanya di dalam rumah atau kerja domestik. Nah, berat mana antara kerjaan suami sama istri? Pak Haji, berat mana kira-kira? Istri? Bener gak nih? Masih berat istri, saya jujur, saya sebagai suami nih. Bahkan kerjaan istri tidak bisa diganti oleh suami loh. Apa diantaranya? Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu kerjaan bukan? Kerjaan sangat berat itu. Cuma dilalanya tidak dapat honor dari orang lain, kecuali dari suaminya. Nah, makanya kerjasama inilah antara suami istri. Bahkan kesuksesan seorang suami adalah berkat doa seorang istri. Itulah kesuksesan bersama gitu. Maka kalau harta itu didapat setelah menikah, TMT-nya adalah mereka itu. Siapapun yang bekerja atas nama apapun harta itu, atas nama siapapun harta itu, maka tetap disebut sebagai harta bersama. Kalau harta bersama ini tidak dibagi 2 dulu, nanti kasihan suami istri yang ditinggalkan oleh suaminya, yang ditinggalkan oleh istrinya. Contoh konkret 1 miliar saja kalau tidak dibagi 2 dulu, istri karena punya anak menikah dengan suami 1/8. 1/8 dari 1 miliar itu berapa? Hanya 125 juta. 3 anaknya, entah 1 anak, itu asobah. Kecuali kalau perempuan tunggal. Kalau perempuan tunggal setengah, coba setengah saja sama 1/8 masih banyak mana? Setengah kan? Kalau tidak dibagi 2 dulu. Soalnya anaknya perempuan tunggal. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 itu anak perempuan dapat setengah. Kalau istri kalau punya anak meninggal dunia suami, istri dapat 1/8. Berarti setengah 1/8 gede mana? Kalau dari 1 miliar ya gitu loh. Nah di situ. Kalau anaknya laki perempuan semuanya ada 3 tadi, Tata, Toto, Titi. Berarti asobabil khair. Sisa. Sementara istri tidak punya anak dan suaminya meninggal dunia dapat 1/8. 1/8 sisanya berarti berapa sisanya? 7/8. Tuh, lebih banyak banget kan? Bandingkan 1/8 sama 7/8 gitu loh. Nah, di sini harus perhatikan di sini. Jadi sebelum diwaris, yang benar adalah dibagi 2 dulu. Kalau itu harta bersama. Nah, itu. Nanti yang dibagi hanya miliknya yang meninggal. Kalau yang meninggal dunia suami, maka yang dibagi hanya miliknya suami saja. Nah, sebelum dibagi waris ini, istri sudah dapat duluan, bukan warisan. Tapi apa? Keringatnya dia bersama dengan suami
kurang lebih 30 tahun seumpama itu loh. Bahkan istri luar biasa mampu menabung. Ya, sehingga menabungnya istri, penghematan istri bisa wujudnya rumah, bisa wujudnya mobil, bisa wujudnya motor. Itu kan berkat dari hematnya seorang istri kan gitu loh. Nah di situ. Nah itulah kenapa harus dibagi dua dulu itu loh. Nah itu adalah hak istri dapat setengah dari harta bersama. Yang dibagi hanya miliknya suami saja yang meninggal dunia, 500 juta. Baru dibagi harta peninggalannya setelah dikurangi yang lain ya. Taruhlah sudah selesai semua yang lain. Maka istri dapat 1/8 dari 500 juta. Bukan 1/8 dari 1 miliar. Gitu. 1/8-nya dari 500 juta berarti berapa? 62.500.000. Sisanya ini untuk ketiga anaknya. 500 juta dikurangi 62.500.000 sama dengan berarti berapa? 437.500.000 diberikan kepada ketiga anak. Anak laki 2, perempuan 1. Maka anak laki dapat 2 pertama, anak laki kedua dapat 2, anak perempuan dapat 1. Caranya gampang, 2 tambah 2 tambah 1 5. Berarti anak laki dapat 2/5, laki kedua 2/5, perempuan 1/5. Angka 5 bukan harga mati. Harga matinya adalah 2/1. Karena walaupun sama-sama anak 3, beda jenis kelaminnya, diganti semua. Anak perempuannya 2, lakinya 1. Berapa berarti? Anak laki 1 kan, dapat 2. Anak perempuan 1. Anak 1 berarti 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Berarti anak perempuan 1/4, anak perempuan yang kedua 1/4, anak laki-laki 2/4. Kan beda akhirnya kan? 2, 4 sama 5 kan beda. Kenapa beda sebabnya? Karena beda jenis kelaminnya, itulah. Tapi yang tidak beda dan itu prinsip utama adalah 2/1. Nah, kalaupun istrinya itu dapat banyak, tadi kan setengah kan dari 1 miliar berarti berapa? 500 juta plus dapat harta warisan dari suami 62.500.000, 1/8 dari 500 tadi. Berarti nilainya 562.500.000 rupiah. Dan namanya orang tua itu punya kewajiban banyak. Apalagi kalau anaknya kecil-kecil. Apa kewajiban orang tua pada anak masih kecil? Hadonah, hak asuh. Coba bayangkan kalau dapat sedikit langsung diwaris tadi. Dari mana hadonahnya? Nanti kan gitu. Jadi harta yang didapatkan oleh orang tua ibunya atau istrinya dari suaminya meninggal dunia itu adalah kewajiban orang tua kepada anak. Masalah anak yatim punya hak 2. Hak pertama adalah warisan dari orang tua meninggal dunia. Kemudian anak punya hak hadonah dari orang tua masih hidup. Jangan sampai terlantar anak ini. Kalau tidak dibagi 2 dulu, terlantar nggak nantinya? Dari mana hak asuhnya, Pak, kewajiban asuh dari orang tuanya itu? Kalaupun anaknya gede-gede semua, masih nggak kecil gitu loh. Kemudian orang tua atau istri dari suami meninggal itu dapat banyak, dapat 562.500.000. Kemudian meninggal dunia lagi, diwaris nggak kira-kira? Kepada siapa ahli warisnya? Anaknya juga. Nah disinilah yang benar itu loh. Jangan sampai tidak dibagi 2 dulu, akhirnya orang tua dapat sedikit, malah diusir oleh anak. Kan sedikit porsinya. 1 miliar taruhlah semama rumah yang paling besar nilainya gitu loh. Taruhlah 300 juta rumahnya. Kalau orang tua hanya dapat berapa tadi? 1/8-nya? 125 juta, sementara rumahnya 300 juta. Terusir gak kira-kira? Terusir oleh anaknya. Sementara
Yang capek anak apa orang tua? Nah, di situ. Padahal anak itu dari siapa gitu loh. Orang tua yang mengandungnya, orang tua yang melahirkannya, orang tua yang menyusuinya, orang tualah yang merawatnya. Kok dapat sedikit, malah diusir kalau tidak dibagi dua dulu gitu. Jelas ya, paham ya berarti ya? Nah itu. Jadi dudukan persoalan, karena di masyarakat itu banyak yang tabu demikian. Langsung diwaris. Bahkan orang tua punya inisiasi gitu karena pernah mendengarkan ayat ceramah saya gitu. Kemudian diberikan dipraktekkan hal demikian, anaknya tidak terima. Itu nyata ini. Itu. Kata Ustadz ini begini-begini, ya mangga lah kata. Maka saya kan melihat porsinya, kecuali kalau itu harta miliknya suami semua, bukan ada harta miliknya istri. Ada nggak kira-kira milik suami semua istri tidak punya? Ada. Yakni ketika istri yang kedua, istri yang pertama sudah meninggal dunia semua, istri yang pertama sudah meninggal dunia, kemudian dibagi waris dapat banyak kan? Kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua. Nah, belum ada harta bersama. Nah, kalau inilah langsung dibagi waris. Istri yang kedua karena harta-hartanya milik suami dengan istri yang pertama, dan sudah beres masalah warisan seumpama. Kalaupun belum beres, harus dibereskan dulu dengan istri yang pertama. Nah, istri yang kedua ini ya itu dapat 1/8 saja. Karena sebabnya apa? Karena aset-aset milik suami ini belum ada ikut andil dari istri yang kedua gitu loh. Makanya dudukan persoalan ketika salah satu meninggal dunia itu mana aset harta bersama, mana aset harta bawaan. Termasuk harta bawaan juga adalah hasil warisan dari orang tuanya suami atau orang tuanya istri. Itu kategorinya harta bawaan juga, walaupun didapat setelah menikah loh. Sebabnya apa? Ini porsinya milik orang tuanya istri, milik orang suami lah siapa saja ya. Kemudian ini tidak ada ikut andil dengan suami istri yang ada gitu. Itu harta bawaan juga. Nah di situ. Jadi ketika ada orang tua ataupun suami meninggal dunia, istri dapat 2 hak. Hak pertama separuh dari harta bersama kalau emang itu harta bersama, dan hak waris dari suaminya 1/8. Kalau 1 miliar berarti 500 harta bersama separuhnya, dan 1/8-nya adalah 62.500.000. Mudah-mudahan dengan cara demikian kata Allah dalam Al-Quran ini menjadi barokah hartanya. Dan kalau bisa jangan sampai dibawa ke ranah pengadilan. Karena di bawah pengadilan kategorinya adalah barang yang batil. Bahkan dia tahu tapi bukan haknya, tetapi dia pengen dapat banyak. Nah di situ. Cukup ya? Kalau nggak ada bertanya? Bertanya Pak? Oke, siap. Oh gitu. Ya. Istri pertama udah meninggal, terus meninggal lagi dengan istri kedua. Dan biasanya betul tidak menerima hanya menerima 1/8 dari warisan keluarganya. Tapi kebanyakan kalau yang istri kedua, walaupun istri pertamanya meninggal sudah meninggal, biasanya orang tua laki-laki itu lebih loyal dari istri kedua. Kalau misalnya istrinya memang istri pertama masih ada, ya biasanya istri muda lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tentang mengenai dalil
antara suami istri dibagi dua itu ya. Alhamdulillah saya menemukan surat An-Nisa ayat 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Walaupun ayat ini tidak ada hubungannya dengan masalah waris, tapi kita ambilnya masalah kasabnya. Kasab itu diartikan usaha. Antara suami istri susah senang bersama enggak kira-kira? Nah, susah senang bersama inilah namanya kasab. Ikut andilnya seorang suami atau ikut andilnya seorang istri. Gitu loh. Nah, lirijali nasibum mimmaktasabu, bagi seorang laki-laki atau suami mendapatkan hak apa yang dia usahakan. Itu surat An-Nisa 32. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Dan bagi seorang perempuan atau dilakopkan dengan istri, dia dapat apa yang dia usahakan. Selama menikah 30 tahun lah contoh, susah senang bersama antara suami istri. Bahkan ketika si suami sakit, siapa yang tandang ataupun yang ngurus? Istri kan? Atau sebaliknya kalau istri sakit, siapa yang lebih dekat? Adalah suaminya di situ. Jadi surat An-Nisa ayat 32. Kemudian ayat ini sebagai sumber untuk membikin atau memodifikasi kompilasi hukum Islam. Di mana kompilasi hukum Islam itu pasal 96 dan 97. Kalau 96 tentang cerai mati, 97 cerai hidup. Nah, cerai mati separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Ini ada hubungannya dengan tadi masalah istri pertama istri kedua nanti. Nah, kalau 97 kompilasi itu adalah tentang cerai hidup. Kan ada orang cerai kan? Kan itu harus guna-guninya harus dibagi dua dulu gitu. Nah, di situ. Jadi surat An-Nisa ayat 32. Kemudian diimplementasikan undang-undangnya ataupun kompilasi hukum Islamnya adalah pasal 97 dan 96 sebagai harta bersama. Di situ harta bersama ada di Ketentuan Umum pasal 1-nya dalam kompilasi itu. Jadi ada dasarnya itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua singkat saja karena waktu ya. Persoalan mengenai istri pertama dan istri kedua. Bahkan kata Allah kan dalam surat An-Nisa awal kan boleh menikah masna wa sulasa wa ruba. Dan catatan apa? Adil.